Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Yuk kita mulai doa pagi kita pada hari ini. Semuanya bersemangat, amin. Puji Tuhan. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Kami dapat bangun pagi hari ini dan kami mau berdoa, kami mau menyembah, kami mau memuliakan Tuhan. Bapak, bekerjalah supaya setiap kami, Tuhan, kami mau rindu memberikan yang terbaik bagi Bapa. Kami percaya Roh Kudus bersama dengan kami. Haleluya, haleluya. Kami mau setia, Tuhan, dalam panggilan kami. Kami mau setia untuk mengiring Tuhan. Berkati doa pagi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Thank you Lord. Thank you Lord. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Mari angkat tanganmu, katakan sama-sama. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, amin. Dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia
sampai akhir hidupku. Oh, haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, amin, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Mari berserah, katakan, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, 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 Yesus, Kau layak dipuji. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Dia. Katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami mau percaya
kami mau setia mengiringmu. Kami mau ada tinggal di hatimu. Oh Yesus, biar pagi hari ini hatimu penuh dengan ucapan syukur dan hatimu percaya kepada Dia. Dia sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Mari naikkan syukurmu bagi Dia. Ku berserah, ku percaya Engkau Tuhan yang mulia, Engkau Tuhan yang sempurna, Kau perkasa, Dia yang membela setiap kita. Mari puji, mari tinggikan Tuhan. Oh, oh, segala yang Kau perbuat adalah baik bagi kami. Segala karyamu hanya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau ku sembah, Kau ku puji, dan kami mau setia sampai akhir, setia mengiringmu, biar kemuliaan-Mu tercurah bagi kami. Haleluya. Pagi hari ini kami bawa hati kami kepadamu Tuhan. Penyembahan kami, pujian kami, sebab Engkau yang layak. Kami kagum akan hormat akan Engkau Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya. Yes Lord, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada, Dia sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak, ku
kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami mau terus percaya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau yang kami kagumi dan kami sembah. Sama-sama kita nyatakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada, amin, taranya, mulia dan berkuasa. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku kagum hormat. Yes. Kau Allah. Hormat akan Engkau Tuhan, hormat, yes. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Mari kagumi Dia. Lebih dahsyat lagi, katakan, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, dan ku kagum hormat akan Engkau. Lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat. Engkau boleh membayangkan ada kemuliaannya, katakan, ku kagum hormat akan Engkau, dan ku kagum, yes Lord, yes. Sembah Dia dengan imajinasimu, katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Bayangkan di dalam ruanganmu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yes, pikirkan Tuhan, katakan sama-sama, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Sekali lagi, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
kagum akan Engkau, ku kagum akan Yesus, Yesus. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Katakan haleluya. Yesus, kami mengagumimu. Oh, Kau layak disembah. Ada kuasa ketika kita menyembahnya. Ada kuasa bagi nama Tuhan, tiada yang mustahil. Kami percaya Yesus Tuhan dimuliakan. Oh, segala sembah hanya bagimu. Kami mau lebih dalam menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih lagi yuk katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan,
Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau raja di atas segala raja. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih lagi kita memuliakan Tuhan. Hari ini biar hidup kita penuh dengan kemuliaan-Nya, sebab besar karyanya bagi setiap kita. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Lebih lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan. Besar perbuatan-Nya, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, Yesus. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan. Haleluya. Hanya satu kerinduan kami, yaitu tinggal di hadirat-Mu, menikmati bait-Mu yang kudus, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Oh, mari terus mengalir di hadirat-Nya. Puaskan kerinduan kami, Yesus. Hadirat-Mu jawaban bagi setiap kami. Oh, haleluya. Bawa hati kami. Oh, ya ralabakara bayaralaba sana. Engkau Tuhan yang paling mengerti setiap keadaan kami. Biar hadirat-Mu memenuhi kami. Kami butuh hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua kecemasan kami, semua ketakutan kami, semua kekhawatiran kami, semua pergumulan kami bawa kepada-Mu. Di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna. Oh, biar hari ini kami mendengar tuntunan-Mu Tuhan.
beri hormat dan pujian bagi Allah yang mulia. Sebab besar kuasa nama-Mu memulihkan hidupku. Ku beri hormat dan pujian, ku beri hormat dan pujian bagi Allah yang mulia. Sebab besar kuasa nama-Mu memulihkan hidupku. Ku beri hormat dan pujian. Sekali lagi, nyatakan sama-sama. Ku beri hormat dan pujian bagi Allah yang mulia. Sebab besar kuasa nama-Mu memulihkan hidupku. Ku beri hormat dan pujian, ku beri hormat dan pujian bagi Allah yang mulia. Sebab besar kuasa nama-Mu memulihkan hidupku. Ku beri hormat dan pujian. Sebab besar kuasa nama-Mu memulihkan hidupku. Ku beri hormat dan pujian. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami mau sebentar belajar akan firman-Mu. Tuntun kami di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini bersukacita, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak berjaga-jaga, ya, kalau kita nggak berjaga-jaga, kita rugi, Bapak Ibu Saudara. Enak kalau kita hidup dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ya, walaupun apapun yang terjadi, kita tetap aman. Itu enaknya kalau kita tinggal di hadirat Tuhan. Kalau kita tidak tinggal di hadirat Tuhan, pasti ada something yang terjadi dan akan mencelakai kita. Mencelakai itu maksudnya adalah bukan membuat tubuh kita terluka, tetapi membuat kita menjauh dari Tuhan. Itu adalah celaka dan mengarah kepada maut. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara ya, tadi malam saya sebenarnya belum terlalu tidur yang bagaimana sampai jam 1, Bapak Ibu Saudara. Saya merasakan ada gejolak. Ya. Cuman ada telepon, saya tidak mau angkat. Saya fokus. Bapak Ibu Saudara, saya fokus. Ya, saya hanya berdoa, Tuhan, jangan terjadi apa-apa kepada jemaat-Mu. Itu aja, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, enak kalau kita tinggal di hadirat Tuhan, kita aman. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, contohnya adalah Elia, katakan Elia. Nabi Elia, ya. Di zamannya pemerintahan raja-raja Israel, Elia hidup mungkin sekitar 3.000 tahun yang lalu. Ya, 3.000 tahun yang lalu, sekitar gitu. Kalau kita hitung secara Alkitab gitu. Nah, Elia ini adalah nabi yang luar biasa, betul nggak? Betul ya? Ya, dia luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Prestasinya mengagumkan, penglihatannya wow. Ya, kalau dia bilang tidak turun hujan selama 3,5 tahun, benar-benar tidak turun hujan selama 3,5 tahun.
Dan itu peristiwa ini ada di pemerintahan Raja Ahab. Ya, kita lihat dulu nih. Siapa Ki Ahab? Ahab itu apa? Dan siapa dia? Ya kan? Toke kah yang jual beras? Nah, kita lihat di sini. Ya. 1 Raja-Raja 16 ayat 30. Siapa ini Ahab? Nah, biar Bapak Ibu Saudara tahu. Saya pernah menyampaikan hati-hati terhadap gereja-gereja Tuhan, ya, karena roh Ahab dan roh Isabel ini masuk. Jangan biarkan mereka masuk. Para pemimpin-pemimpin di gereja, ya, harus menyadari setiap para pengerja-pengerjanya supaya hati-hati. Kalau sampai kelihatan seperti itu, mending dia didisiplinkan dulu. Nggak usah pelayanan dulu. Ya, roh yang iri hati, roh yang mau menang sendiri, roh yang menghakimi, roh yang egois. Ya, jangan sampai. Nah, ini roh yang jahat. Ya, dia bilang cinta Tuhan, tapi dia sebenarnya menyembah berhala. Ya, apa berhalanya? Cek masing-masing. Nah, ini 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-30. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Ini dia. Roh Ahab, hati-hati. Ya, apapun sebutannya, roh yang menyerupai Ahab, roh yang menyerupai Isabel, itu hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Ya, Isabel ini diam-diam seperti ular, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Berbisa. Dia ini, ya, menimbulkan sakit hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di sini. Kenapa dia menimbulkan sakit hati Tuhan? Baca nanti ayat 31, 32, 33. Dia membuat patung, ya kan? Nah, ini ayat 33. Sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Bapak Ibu Saudara. Oh, ini raja yang begitu jahat, ya. Kebun anggurnya Nabot diambil. Ya kan? Istrinya itu Isabel itu, ya, bilang apa? Nanti saya urus itu. Kamu di sini saja. Ahab nangis-nangis. Dia nggak mau kasih kebun anggurnya. Aduh, cengeng. Roh cengeng ini bahaya, Bapak Ibu Saudara. Ya, roh cengeng ini bahaya. Oleh sebab itu kita yang sudah mengenal Kristus jangan sampai kita cengeng. Nah, ini kita belajar dari Elia. Kita belajar dari Elia, Bapak Ibu Saudara. Elia itu taat kepada Tuhan. Dia sangat taat, tetapi hatinya juga melo sebenarnya. Ya, dia bisa takut. Singkat cerita, Elia sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk berfirman bahwa Israel tidak akan mengalami hujan selama 3,5 tahun. Ya kan, karena apa? Rajanya ini jahat sehingga membuat umat-umat Israel berdosa di hadapan Tuhan. Makanya kalau pemimpin itu hidup dalam dosa, hati-hati, bisa transfer spirit. Ya, betapa tekanannya bagi seorang rohaniawan atau gembala. 5 jawatan itu ndak mudah, baik dia gembala, rasul, nabi, pengajar, penginjil. Enggak mudah, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau dia hidup dalam ketidakkudusan, seenak-enaknya mabuk, minum, judi, main perempuan, apalagi merokok, ya semuanya semau-mau hati, narkobaan, dan dia cuma bilang begini dalam khotbah-khotbahnya, ya, udahlah ambil yang baik aja dari saya, yang jahatnya jangan. Turun dari bawah mimbar sambil begini dan minum mabuk, nyuruh jemaatnya beli air arak, alkohol. Nah, itu kan gak bisa seperti itu. Pasti jemaatnya juga ngikut-ngikut, walaupun jemaatnya tahu kebenaran. Ya, tahu kebenaran bahwa itu gak boleh misalnya. Ya kan? Tapi mereka tetap aja begitu.
jatuh lagi dalam dosa. Ya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu ini bertolak belakang dengan hati nurani. Bagaimana pemimpin harus menjaga hidupnya. Ini seorang raja loh. Dan diakui di sini Raja Ahab itu lebih jahat dari semua raja-raja Israel yang pernah hidup. Oh, hati-hati. Jangan sampai roh Ahab, roh Isabel ini masuk ke dalam gereja-gereja. Ya. Dan saya yakin dan percaya choir church ya tetap faith. Amin. Yes. Ya, saya mengajak semua pengerja jemaat, jangan mau diperdaya oleh roh Ahab ini. Ya, iri hati, cemburu, apalagi. Ya, hal-hal seperti itu. Ingat Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Segala perbuatan hawa nafsu, ya kan? Telah nyata itu, perbuatan daging. Dan di situ ada iri hati, ada roh amarah, ada apa lagi? Pertikaian, penyembahan berhala, itu setara. Makanya hati-hati dengan iri hati. Malah saya mau bilang hati-hati dengan hatimu. Ya, jangan sampai hatimu diperdaya oleh hati nuranimu yang busuk. Hati nurani kita itu harus dibersihkan. Bagaimana caranya? Tinggal tetap di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita misalnya nih, tadi malam ada satu anak rohani kita, ya, yang konseling dengan kita. Pastor, kenapa ya saya ya kalau melihat anak kecil dulu pingin banget kayak bekap, bahkan membunuh dia. Saya bilang, ya kamu tidak boleh membiarkan hal itu dibiarkan dan dihidupkan. Tapi kenapa ya Pastor, kadang-kadang itu masih. Itu artinya ya, setan memang tidak ada di dalam diri kamu. Tetapi dulu kamu sudah dibentuk oleh lingkungan sehingga jiwa kamu kan masih lama. Daging ini adalah daging yang lama. Hanya roh kamu yang dibaharui, yang baru ketika kamu dipermandikan, dibaptis selam, saya bilang. Oleh sebab itu kamu setiap hari harus peperangan roh. Dan kamu tidak sendiri. Orang-orang yang konseling dengan kami juga ada yang seperti itu karena dibentuk oleh lingkungan. Ya, jangan pikir itu semuanya setan yang ada dalam hatimu, tidak. Kamu sudah bersih. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, kamu sudah bersih. Hanya kadang jiwa kamu ini, ya bukan kadang, memang jiwa kamu ini yang karena jiwa yang lama, kamu harus berperang di situ. Ya, Tuhan juga bilang kepada muridnya kan, apalagi salah satu muridnya itu Petrus waktu Yesus masih hidup. Kamu ini degil kamu ini. Ya, degil kamu ini. Hatimu tuh degil kepada murid-muridnya. Nggak mengerti kitab suci. Ya, itu perlu dibentuk. Ketika Yesus mati dan dia bangkit naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, barulah mereka semakin memahami. Ketika kita mulai memahami, itu artinya Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Jangan biarkan dan jangan gantikan Roh Kudus dengan yang lain, supaya ia tidak berduka. Nah, kita lihat di sini, kembali lagi ke Elia, Bapak Ibu Saudara. Elia sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, ya, dan dia memenggal semua nabi-nabi Baal. Bapak Ibu Saudara, ya, ada ratusan nabi-nabi Baal ini yang dibunuh oleh Elia, ya, dia taat sama Tuhan. Ada ratusan nabi-nabi Baal yang dibunuh oleh siapa? Elia. Tetapi ya, ini ayat keberapa nih? Coba saya lihat. Kehilangan tadi saya. Kesentuh Bapak Ibu Saudara. Sebentar ya. Nah, ini ayat 40. 1 Raja-Raja 18 ayat 40. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Wow, Elia loh ya. Yang melo juga kayak gitu, yang bisa merasakan. Kenapa dia melo? Ya nanti saya kasih tahu.
Dia membunuh nabi-nabi Baal itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada banyak nabi-nabi Baal ini. Ya, kalau tidak salah 450 nabi Baal. Saya mau tanya, orang sebanyak 450 pernah di depan Bapak Ibu Saudara disembelih? Pernah lihat? Enggak ya. Jangankan nabi Baal, Pak. Babi aja 1 ekor, Pak. Baru saya ngelihat di depan saya disembelih. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi kegentaran hati Elia ketika Elia mendengar perkataan Isabel? Kita lihat 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19 ayat yang kedua. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, Elijah, nah, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Ini Allah ini ya, Allah para dewa ya. Oke. Dia bilang begini, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia. Maka takutlah ia. Ayat 3. Siapa ini ia? Ianya siapa? Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri, ayat 4, masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Selevel Elia pun bisa mengalami ketakutan, bisa mengalami kegentaran, bisa mengalami kekhawatiran, kebimbangan, ingin mati rasanya. Bisa, Bapak Ibu Saudara. Kita mikir di sini, iya ya, Elia aja gitu, bagaimana saya? Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, ketika engkau percaya kepada Tuhan, bahkan engkau telah dibaptis selam, saya yakin Roh Kudus itu sudah tinggal dalam hatimu. Roh Kudus memberikan kekuatan, dan saya mau bilang, kita sama dengan Elia. Alkitab juga bilang, kita sama dengan Elia. Sama dengan manusia. Sama dengan Musa. Sama dengan Abraham. Kita ini manusia yang seutuhnya manusia. Bukan manusia setengah malaikat. Elia bukan manusia setengah malaikat, setengah manusia. Elia bukan keturunan orang enak. Orang enak itu besar-besar, tinggi-tinggi. 2 meter, 2,3 meter. Pernah lihat orang 2,3 meter? Nah, ya kayak gitulah orang enak. Ya, kaum enak di Alkitab tuh. Nanti lihat. Bukan kayak begitu. Elia itu orangnya sederhana. Ya, dia perawakannya nggak tinggi besar. Ya biasa aja. Mungkin 160 cm, 165, begitu. Setinggi kita lah ini. Ya, kalau kita makan nasi, dia makan gandum. Iya kan? Kalau kita minum kopi, ya mungkin dia minum yang lain waktu itu. Mungkin waktu itu belum ada kopi ya. Saya juga nggak tahu. Apalagi kapal api belum ada. Bapak Ibu Saudara, dia sama seperti kita. Tapi selain dia melakukan perintah Tuhan, dia juga bisa mengalami ketakutan. Namun, ini dia, Tuhan kita ini ajaib. Tuhan kita ini dahsyat luar biasa. Katakan, Tuhanku dahsyat. Tuhanku hebat. Lihat di sini. Ayat yang kelima, 1 Raja-Raja 19 ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya. Begini kata malaikat itu. Woi Elia, bangun. Aduh, kamu nih malas kamu nih ya. Gitu kah? Gitu kah? Hah? Apakah malaikat menghakimi dia? Kamu ini orang gak berguna, kamu ini. Udah dikasih kuasa sama Tuhan. Kamu tidak melakukan perintah Tuhan. Aduh. Masya Allah kamu ini loh. Gitu kan malaikat ngomong? Enggak.
Apa yang malaikat ngomong? Bangunlah, makanlah. Ya, kalau kamu punya bos, kamu lagi kerja di kantor, kamu ketiduran, dan bos bilang, halo, misalnya siapa? Nih Daniel. Daniel bangun. Daniel bangun. Dan kamu Daniel bangun. Sambil ngelap Elior misalnya. Pak, maaf pak. Saya ketiduran pak, saya capek pak. Ngurus anak-anak pak. Anak-anak saya sakit pak. Gini. Dan bosnya coba bilang, udah gak apa-apa, makan dulu kamu. Apa kira-kira reaksimu? Apa kira-kira reaksimu? Bukankah dalam hatimu berkata, ya Tuhan, dia seperti malaikat. Betul ya? Atau bahkan dia seperti Tuhan yang datang kepada saya. Seperti abdi-abdinya Daud berkata, engkau sudah seperti Tuhan yang datang untuk melawat kami. Kami tidak mau mengkhianatimu. Begitu. Saking mereka kagumnya kepada kebaikan hati Daud. Ya karena Daud memang wakilnya Tuhan. Amin. Apalagi Pak Mahanaim Daud. Ya. Luar biasa baiknya. Nah gitu. Bapak Ibu Saudara, malaikat itu enggak menghakimi dia loh. Dan Tuhan enggak langsung datang. Woi Elia, apa pulah meh? Itu bahasa Dayak kami Bapak Saudara. Apa kerjamu? Ya, ayat yang ke-6. Ketika ia melihat sekitarnya, ya mungkin udah hilang kan? Tadi ada suara doang. Dan maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Wah. Dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Wah, Sabtu ini ya. Doa puasa ini Pak. Kok nyinggung-nyinggung roti? Biarin. Ya. Ada roti bakar. Dan kendi berisi air. Kendi itu sekitar seginilah besarnya kira-kira. Ya, kecil aja dia. Tapi untuk minum. Karena di padang itu sangat panas Bapak Ibu Saudara. Lalu apa lagi? Lalu dia makan dan minum, kemudian berbaring lagi. Ya, itu tandanya orang stres Bapak Ibu Saudara. Elia ini stres waktu itu. Habis makan tidur, makan tidur. Kalau ada orang kayak gitu, stres dia. Ya. Nggak mau kerja, nggak mau apa. Udah makan tidur. Bisa stres itu. Ya, sama nih seperti Elia ini. Ya, kecuali ada yang sakit itu beda konteks. Ini dia nggak sakit fisik, dia kuat. Kuku Bima. Ya, STMJ. Dia kuat. Ya kan? Tetapi dia lagi sakit pikirannya. Lagi goyah jiwanya ini. Tetapi Tuhan tidak menghakimi sedikit pun. Hebat Tuhan kita. Ya, dia malah kasih makan Bapak Ibu Saudara. Ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah Elia, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Wih, dia makan roti surga Bapak Ibu Saudara. Aduh, enak kali nih ya. Ya, pernah nggak makan roti surga? Pernah? Nggak ada dijual ya? Ya kan? Bonsip di Palangkaraya roti surga bukan? Bukan ya. Ya. Maka bangunlah ia ayat 8. Lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, di sana Tuhan menyatakan dirinya. Singkat cerita seperti itu. Apa yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini? Tuhan itu tahu ketika kita stres berat. Ketika kita punya banyak masalah. Ketika kita mengalami ketakutan. Dia tahu dan dia tidak pernah menghakimi Bapak Ibu Saudara.
Dia tidak pernah menghakimi engkau. Jangan sampai engkau berkata, aduh aku nih banyak dosa aku nih. Ya, jangan terus-terusan berkata seperti itu. Sekali dua kali oke lah, itu paling banyak. Setelah itu datang sama Tuhan, bersujud, bersyukur, berdoa, mengampuni, beribadah, baca Alkitab. Udah berapa B itu? Ya kan? Berdoa, bersyukur, apalagi tadi? Bertobat. Bapak Ibu Saudara, ayo bangkit. Engkau harus makan roti yang Tuhan beri. Apa itu? Firman Allah. Engkau nggak bisa nggak makan firman tiap hari. Ya, ayo baca firman. Elia makan roti. Tetapi itu gambaran untuk kita ketika kita stres. Kita perlu firman Allah yang hidup. Amin. Kita perlu firman. Ya, jemaat di YouTube, engkau perlu makan firman, roti hidup. Yang Elia makan saja bisa untuk dia berjalan dan berlari selama 40 hari. Dia mengalami kekuatan daripada Tuhan. Bagaimana dengan ini? Kita perlu makan firman. Jangan sampai engkau menyia-nyiakan hidupmu dan engkau hanya habis-habiskan waktumu untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya. Main game, nonton Netflix, nonton bioskop yang tidak rohani, itu nggak akan pernah membangun roh. Yang membangun roh adalah keintimanmu dengan Tuhan. Baik ibadahmu bersama dengan persekutuan orang banyak dalam gereja, maupun pribadimu dengan Tuhan. Itu yang membangun roh. Ya, dan kita lihat di sini, saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ketika engkau stres, bahkan depresi, ketakutan, Tuhan tidak menghakimimu. Hebat Tuhan kita. Dia suruh apa? Ayo makan. Ya, dia membelaimu, dia mengasihimu. Dan saya mau bilang, kalau orang stres seperti itu, dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan gak menghakimi, Tuhan gak marah-marah sama dia, enggak. Dia lagi ketakutan begitu, yang Tuhan lakukan adalah beri dia makan, menghibur dia, dan mendengarkan. Mendengarkan keluh kesah. Saya yakin, mungkin mulut Elia gak yang bagaimana komplain-komplainnya dengan Tuhan, tapi hatinya berseru dengan Tuhan. Berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. Amin. Ketika orang stres di sampingmu, jangan dihakimi dia. Teladani Tuhan, Allah kita. Dia mendengar. Just listen. Hanya mendengar saja. Dan mendoakan. Oke? Jadi nggak usah dihakimi. Kita belajar. Ya, sekaliber Elia pun bisa stres, Bapak Ibu Saudara. Sekaliber Daud, Raja Daud pun bisa stres luar biasa. Sampai dia pura-pura gila. Apakah ketika Daud pura-pura gila, ya, Tuhan tidak beserta dia? No, Tuhan beserta dengan dia. Terkadang hidup ini merasa nggak adil, betul? Ya, itu secara manusiawi. Tapi harus pandangan kita arahkan kepada Tuhan. Arahkan kepada sorga. Dia bersama-sama dengan kita. Sekalipun Elia lari dari hadapan Ahab dan Isabel, dia takut. Dia takut. Apakah Isabel nggak tahu Elia lari? Tahu. Isabel tahu Elia lari. Dan mungkin di istananya Isabel ketawa-ketawa. Dia lari, dia kabur, dia takut sama intimidasi saya. Dia berpesta pora. Dia makin menyembah Baal. Ahab pun menjadi semakin seperti itu, jahatnya di hadapan Tuhan. Elia yang stres. Kadang-kadang musuh kita ketika kita stres, mereka suka. Ya, wajar mereka suka. Mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Mereka hidup dipimpin oleh setan. Kalau ada orang ketika kita stres dan dia suka, dia ketawa-ketawa, rasain itu. Dia hidup di dalam
penyembahan berhala. Sama seperti Isabel ini. Makanya saya bilang, hati-hati roh yang menghakimi. Kita sudah belajar tentang penghakiman ya. Menghakimi ya, sudah ya. Ya, kemarin di Komsel kita bahas lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara boleh lihat ibadah minggu lalu yang di YouTube ya. Ibadah minggu tanggal berapa? 23 ya? 23 April Bapak Ibu Saudara. Waduh, gak terasa ini bulan April ya. Wah, luar biasa. Kita lihat lagi bagaimana Tuhan melingkupi Elia dengan kuasa yang luar biasa. Yuk kita belajar dari peristiwa Elia pagi hari ini, di mana Tuhan selalu bersama-sama. Dia menerima kita bukan karena ada apanya, tetapi dengan apa adanya. Sama-sama kita belajar pagi hari ini yuk. Kita mau katakan kepada Tuhan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu dan ku kan setia sampai akhir hidupku. Dunia boleh bergoncang, dan sekarang pun dunia sedang bergoncang. Ada dua pilar yang Tuhan perlihatkan kepada saya, sangat-sangat bergoncang. Di dunia ini ada 7 pilar, dan semuanya hampir bergoncang. Itu menandakan kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Oleh sebab itu yuk kita semakin setia sama Tuhan. Jangan meninggalkan firman Allah. Engkau perlu makan roti hidup dari Tuhan. Engkau perlu meminum air dari Tuhan. Karena itulah kekuatanmu. Engkau bisa berjalan, engkau bisa berlari seperti Elia berlari. Padahal dia sedang lagi stres-stresnya Bapak Ibu Saudara. Hamba berdoa Tuhan untuk umat-umat-Mu. Kuatkan mereka. Berkati mereka. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berdoa untuk bangsa kita ya. Kita berdoa bagi bangsa kita berdoa bagi kota kita masing-masing di mana engkau tinggal. Yang di YouTube, mari berdoa. Angkat suaramu, entah engkau di terminal, engkau di mall, lagi menyaksikan tayangan ini. Berdoa bersama-sama. Engkau tidak akan kehilangan upah. Mari sama-sama katakan, di dalam nama Yesus, kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dalam nama Yesus. Oh, kami minta keselamatan daripada-Mu mengalir untuk bangsa kami Tuhan. Ya Yesus Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kota kami di mana kami tinggal Tuhan. Selamatkan, biar roh Allah melayang-layang di atas kota kami. Kami mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Jauhkan dari bencana-bencana alam. Jauhkan dari semua hal yang tidak baik Tuhan. Kami minta berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati gereja kami. Mari kita berdoa bagi gereja kita, Quiet Church. Biar semua yang kita lakukan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa bagi gereja kami Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau berkarya, kami mau bermisi bagi Tuhan. Itulah yang menjadi
moto di dalam dan visi di dalam gereja kami. Oh Tuhan, biar gereja kami banyak berkarya bagimu. Berkati anak-anak muda, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati orang-orang dewasa, keluarga, lansia atau senior. Dalam nama Yesus, biar kami semuanya memiliki roh yang takut akan Tuhan. Kami berbuah penuh bagi Tuhan. Hamba berdoa, hiburkan setiap umat-umat Tuhan. Mereka yang memerlukan penghiburan kekuatan daripada Tuhan, berkati mereka saat ini, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, baik yang di rumah masing-masing. Di dalam nama Yesus, mengalir kemuliaan Tuhan, kasih setia Tuhan dicurahkan untuk mereka. Mereka mendapat penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkati hari ini. Nanti siang Tuhan akan ada komsel online, berkati Tuhan. Besok akan ada ibadah jam 9 pagi, berkati Bapa. Biar hadirat-Mu mengalir dan Kau kirimkan jiwa-jiwa ke gereja kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami hari ini, jauhkan kami daripada segala mara bahaya, dari semua bencana-bencana. Hamba melepaskan berkat itu mengalir untuk mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau diberkati, Engkau disertai, Engkau dipimpin. Apa yang Kau perbuat berhasil, Engkau dijagai oleh Tuhan. Tuhan mempertemukan Engkau dengan orang-orang yang memberkati-Mu, yang menolong-Mu siap kapan saja. Bapa terima kasih, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mengingatkan nanti siang ada komsel online pukul 1 ya. Dan semuanya ayo terlibat, Bapak Ibu Saudara, ada waktu, ayo bergabung. Dan besok kita ibadah pagi pukul 9 pagi, ayo semuanya datang ya. Dan pukul 5 pagi besok ada tetap saat teduh secara premier di YouTube. Bapak Ibu Saudara bisa setel, nanti kita akan upload dan Bapak Ibu Saudara bisa klik remindernya. Oke, puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Yes. Selamat pagi. Selamat pagi semua. God bless you. Dah, Tuhan berkati semuanya. Berkati. Haleluya.